Dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mulai mempertemukan kami di tempat ini. Kami kemarin telah merayakan Hari Raya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga karya agung-Mu dalam Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik menjadi berkat bagi diri kami dan sesama. Semoga banyak orang terpanggil menjadi pengikut Kristus dan selalu percaya Allah Tritunggal Maha Kudus selalu menyertai dan memberkati kami sekalian. Dan berkatilah kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Semoga kami dapat menyelesaikan segala perkuliahan kami dengan baik di semester 4 ini. Bimbinglah dan berilah kami selalu semangat dan motivasi agar kami rajin belajar, giat untuk melaksanakan segala tugas-tugas yang dilakukan di semester ini, dan akhirnya kami dapat lanjut ke semester 5 dengan prestasi dan nilai yang kami harapkan, yaitu nilai yang tertinggi yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan untuk pertemuan ini kita akan ASG ya, atau ajaran sosial gereja. Dalam ASG, dalam konteks Indonesia itu, belum kan kemarin? ASG? Salah. Kok bisa salah? Ini apa? Ini Oh itu, udah enggak dipakai? tak pakai, Pak. Oh. Dihidupkan dulu TV-nya. Baik, saudara-saudari, ya, dalam sejarah gereja Indonesia itu, ya, dalam materi-materi terakhir ini, ya, kita ingin melihat ajaran sosial gereja dalam konteks Indonesia, ya. Remote mana? Enggak ada. Remote di ujung tuh, bukan? Ini remote yang enggak ada. Oh, udah ya. Baik, dalam ASG itu, ya, yang ingin ditekankan adalah ajaran sosial gereja dalam konteks Indonesia adalah refleksi iman Katolik yang menjawab persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan terang Injil dan martabat manusia. Nah, itu ASG. Konteks keindonesiaan. 100% Katolik, 100% Indonesia. ASG menjawab itu. Mengapa Paus Leo ke-14 menekankan kita harus kembali, ya, memahami tentang dokumen gereja seperti Rerum Novarum? Ketika Leo ke-13 itu membuat dokumen itu. Karena memang dunia di zaman modern, apalagi di zaman kontemporer ini, kita melihat situasi yang sangat mencekam. Terjadinya peperangan baru antara Israel dan Iran, saling serang menyerang. Sebelumnya Israel dengan Palestina, ya, muncul banyak korban dan sebagainya, ya. Sekarang terjadi peperangan. Apakah akan memicu perang dunia ketiga? Nah, ini yang kita harus doakan supaya tidak terjadi, supaya terjadi perdamaian. Karena masing-masing memiliki kekuatan senjata pemusnah, bom atom, bom nuklir. Jadi kalau orang sudah terdesak itu biasanya melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang yang tidak bersalah. Ya, apalagi kalau negara adik kuasa ikut campur. Ya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan dipicu oleh sentimen pribadi, ya, keegoisan, keindividualistisan, ya. Makanya biasanya untuk negara-negara Eropa itu, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, tepatnya 2 tahun lalu, Rusia dan Ukraina, ya, belum berdamai, sama-sama ortodok. Jadi perang ini bukan masalah agama, tapi perang ini adalah masalah individualistis. Ya. Perang itu adalah, ya, keegoisan penguasa dan, ya, mungkin orang-orang seperti kita. Jangan-jangan kita ikut mendukung perang, tetapi kita terpengaruh suasana. Makanya dalam ajaran sosial gereja, dalam konteks keindonesiaan, hubungan-hubungan persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa itu kita letakkan pada bingkai. Ya, kita ada 4 pilar bangsa, yaitu, ya, kita memiliki yang namanya Pancasila.
Ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada yang disebut dengan NKRI, lalu Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini merupakan sesuatu yang mesti kita pertahankan dan perkuat, bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini orang bisa hidup dengan damai. Dan itulah ajaran Kristiani, ajaran kasih, ajaran damai sejahtera. Ya. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ASG menjadi landasan moral dan spiritual bagi umat Katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi sudah sepantas dan selayaknya kita aktif di RT, kita ngabari RT, saya adalah anak kos Pak. Nah ini, saya kuliah di Sekolah 3 Agama Katolik Negeri Pak, kan begitu. Kebanyakan kita hidup di kota besar ini justru individualistis. You, kau, aku. Nah, ada masalah baru. Ya. Nah ini persoalan-persoalan dinamis yang dihadapi oleh generasi muda. Apalagi generasi stroberi seperti kalian. Ya. Tidak bisa menempatkan situasi dalam konteks keintelektualitasan. Karena kalian generasi COVID, ya, sangat tidak peduli, tidak care dengan situasi. Menghayal tingkat tinggi, tetapi jatuhnya tingkat tinggi juga, ya kan? Tidak fokus, ya. Jadi hanya menjadi mahasiswa-mahasiswi tanpa ada kepedulian terhadap kampus. Jadi pengurus BEM pun hanya untuk nama. Tidak memiliki sense of belonging. Sampah masih bergelantayangan. Itu kan tugas BEM menginisiasi itu. Walaupun memang sudah ada sekarang ya puji Tuhan ya ada outsourcing ya, ada para bapak-bapak, ibu-ibu ya harus kita hargai dong. Jangan kita mentang-mentang udah ada ya, kita buang sampah sembarangan, tidak mau ditekan. Itu sampah tuh banyak enggak ditekan. Enggak mau kotor tangannya tapi mengotori ya kan lingkungan. Naik mobil tisu dibuang keluar, padahal tisu ingusnya. Merokok begitu juga, ya. Makan rambutan gitu juga. Ya, yang pernah merasa naik motor lihat orang naik mobil buang sampah itu kan rasanya gimana? Yang naik motor kecepatan 40-50 ada barang gitu kan pasti ngelak. Bisa jatuh. Ya. Maka disanksi orang buang sampah tuh 500.000 sebenarnya. Merokok juga ya 500.000 ada perdanya tuh. Ya. Dan ini sering terjadi di kita. Dan di kita pun masih tuh. Tadi ada yang minum, ada yang tuh sampah, tisu, tuh plastik. Jadi nampak Anda ini tidak bakso ajar begitu, Pak. Saya kurang paham juga, udah semester 4 tidak paham-paham nih, Kak. Gimana gitu. Ya jangan tutu itu. Sampah kalian kan bersama. 30 orang itu. Digigit coba satu-satu. Ya kan? Tisu digigit. Ya digigit satu-satu. Ya. Tapi apakah begitu yang harus kita tanamkan? Kalian ingin mendidik anak bangsa bagus, tapi kalian sendiri tidak mendidik diri kalian. Jadi, ya, selumbar di seberang lautan nampak, balok di depan mata tidak nampak. Terkadang kita suka menghakimi. Ya, apa kotor kampungnya? Rumah kita lebih kotor. Apa jorok kampungnya? Rumah kita lebih jorok. Geli aku ke situ, padahal kita ke rumahnya lebih menggelikan. Terkadang apa yang kita nilai, selalu kita ekspektasi terlalu jauh. Kita menginginkan stakan seperti ini. Ya kan? Sekali AC-nya ada kedinginan, tidak ada AC kepanasan. Ya. Jadi ASG itu sebenarnya adalah menganalisa sifat kejelekan kita tuh, keburukan kita. Ya kan? Fasilitas diberikan oke, bagus. Coba bandingkan dengan waktu kalian SD, SMP, SMA, kuliah. Bandingkanlah. Ya.
Sekolah di kampung lah, yang tahu sekolah di kampung tuh. Nggak belepek kah tuh kakinya. Kalau udah musim-musim hujan gitu, habis, ya kan? Oke lah, sekarang SMP udah mulai pakai tegel. Udah juga, becek juga. Tanah kuning, aspal kuning. Nah ini, ASG itu kan ingin menjawab bagaimana kita menjadikan landasan moral dan spiritual bagi umat Katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Buang sampah itu terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi buang sampah pada tempatnya itu. Makanya di Jepang itu pendidikan karakter itu dimulai dari PG, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jumat bersih toilet. Kita disuruh bersih toilet. Jangankan bersih toilet, nyiram yang bagus dia tidak mampu. Nyiram yang bagus tuh. Ya. Bahkan mungkin ada yang enggak tahu ya. Bisa jadi mengencingi air itu. Yang mana tahu? Tahu gak? Ya kan, maka toilet dirancang tidak pakai air bak tuh. Itu kan sebenarnya ada penelitian. Ya. Bisa jadi bak itu dikencingi orang kan? Nggak tahu kan? Dalam kegiatan kawan saya ngaku ngencingi bak mandi itu, tapi besoknya kawan-kawan yang lain mandi pakai air itu. Ya mana tahu? Makanya kalau di kolam renang itu dikasih, kalau orang kencing itu ketahuan warnanya. Hati-hati itu kolam renang internasional tuh. Kalau kalian kencing di situ, itu ketahuan buihnya warna lain. Kalian didenda. Karena itu kan air yang dibersihkan. Bukan kayak air di kampung, kalian di sungai, kencing sembarang, kan begitu. Nah ini, kita masih berpikir pola-pola yang membuat moral dan spiritual kita itu terkungkung. Ya. Jadi seperti itulah. Kalian mengharapkan orang tidak berbicara pada saat kalian ngajar. Tetapi kalian sendiri berbicara pada saat orang ngajar. Itu kan sama juga kalian memiliki standar moral yang rendah. Standar spiritual yang rendah gitu Pak. Sering terjadi begitu kan? Kita menginginkan orang diam tetapi kita tidak diam. Kita menginginkan orang itu bersih tapi kita tidak bersih. Kita menginginkan orang itu tidak jorok, kita jorok. Ya. Dan ini terjadi. Ya contoh simpel. Kan saya kan tidak mau implementasi jauh-jauh. Tuh sampah plastik. Tuh tisu. Tuh. Ini kan ada manusianya, tidak mungkin hantu nih. Dan tidak ada yang ngaku. Ngapa? Tidak berani. Takut publik. Ya. Padahal ada orangnya tuh. Kan tidak mungkin gelas saya baru masuk. Ya kan? Yang dituduh adalah apa? Orang yang terdekat. Sering. Padahal orang terdekat kadang tidak tahu menahu. Saya pernah tuh di Tugu Katulistiwa karena rumah saya di sana. Tiba-tiba kawan saya itulah lihat, orang kalian nih, papan belian ambil sejarah. Padahal yang nyuri itu tahu orang mana-mana. Tapi kita tertuduh. Itulah yang disebut dengan dosa struktural. Orang yang berbuat, kita yang akhirnya tertuduh. Di kampung misalnya ada orang buat onar, sering malak orang, kampung dia tidak benar tuh. Padahal yang malak itu mungkin orang dari kampung sebelah. Kerjakan di sini. Dan itu akhirnya susah. Makanya landasan moral dan spiritual. Gitu juga. Ya, sekarang. Ya. Siapa yang anak BEM sini? Coba angkat tangan. Nah, yang pengurus BEM. Kau ya, Chris? 1, 2. 1, 2 aja. 2 orang ya. 3. Ya kan? Namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi bagaimana bisa menjadi eksekutif kalau tidak menjaga kebersihan? Terutama marilah kawan-kawan, kita membersihkan toilet kita. Jangan bau pesing, bau rangang, bawa apa lagi lah bahasa tuh. Ya kan? Kalau beol dicuci, ya. Karena pernah saya pernah pergi ke satu sekolah, toiletnya sangat bagus. Tapi anaknya pada nakal. Ya, dari toilet itu ada 10, 5 ada semua. Tidak dicuci, tidak dibersihkan. Tidak tahu ngapa. Dan itu terjadi di toilet pria. Dan ini bahaya. Dan ini kebersihan ini bagian dari
ya sesuatu yang penting ya dalam persoalan kita nih sekarang. Nah, kita masuk ya. Saya memberikan implementasi itu bukan untuk mengada-ngada, tetapi ingin mengatakan bahwa kebersihan kita, kebersihan iman kita juga. Ya enggak, Bung? Ini duduknya ke situ. Enggak begini kan duduk. Bem lagi. Di depan saja. Ya. Yang ngantuk-ngantuk duduk depan tuh. Nanti saya tidur juga di sini. Tadi akademik bilang udahlah kasih tugas ya, Bang katanya. Ini mendidik anak bangsa kan begitu. Ya. Ini kan bangkunya ada hantu semua tuh. Kan ada film tuh, jangan duduk di bangku depan. Ya. Nah, jadi itu. Terjadi polarisasi. Ini manusia individualistis, ini manusia egoistis. Di sini hanya satu laki-laki, di sana ada beberapa laki-laki. Mengapa polarisasi itu terjadi? Karena kita tidak menjadi manusia sosial, manusia individualistis. Ya kan? Ada polarisasi. Ya. Udahlah, laki-lakinya di sini hanya tinggal beberapa orang. 7 orang ya. Dengan saya 8. Polarisasi. Pasti ada yang tidak berteguran, entah berebut cowok, berebut ayam goreng, berebut aqua, berebut belacan, belahan cinta yang hilang, kan itu. Ya. Ya tidak tahu lah rebutan apa. Ya. Pokok bermacam-macam lah. Yang dipegang rambutnya, ada yang mulai udah matanya mau stone tuh. Ya. Ya, karena otak tadi dah kosong tadi. Kerjaan main TikTok, main Facebook. Tidurnya lambat, ya kan? Mahasiswa itu kan tidur jam 4, bangun jam 5 ya. Ya kan mau ujian. Ya. Ya memang dibuat stres tuh tujuannya satu. Kalau kalian mau suka-suka jangan kuliah. Kalau mau happy-happy jangan kuliah. Yesus ya jalan salibnya tuh lihat tuh apa yang terjadi. Happy-happy ke Yesus tuh memikul jalan salibnya yang penuh itu. Ya. Baru seberapa lah stres kalian itu tingkatnya. Ya. Semua dosen ada di sini. Ya. Nah ini, karena itu tadi, kalian tidak menyandarkan diri pada sesuatu yang penting. Selanjutnya pengertian ajaran sosial gereja adalah kumpulan dokumen dan ajaran resmi gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Bonum comune, berdasarkan sumber iman. Apa tadi? Sumber iman Katolik? Apa? Tinggal dibaca aja, Pak. Ini supaya tidak ngantuk, ini saya suruh baca. Coba baca dulu satu tuh, bersama-sama tuh. Mulai. Ya, begitulah cara belajar, dibaca. Bukan dipandang, dilihat, bukan ngantuk, tidur. Oh, bukan gampang. Ya. Itulah cara belajar. Cara belajar itu kan dimulai dengan cara membaca, menulis,
Mana dulu? Membaca dulu atau menulis dulu? Rata-rata pasti membaca. Ada agak jarang menulis. Karena ketika sudah pandai membaca, pasti ikut dengan menulis. Semuanya, makanya kata Yesus, cungkillah matamu jika itu menyesatkan kamu. Tetapi bagaimana kita mau bisa mendapat nilai yang baik, membaca aja susah, sulit. Ini tadi baru yang baca hanya 60%. Suara laki-laki hanya 1-2 ya saya dengar. Ya kan? Dan ini persoalan. Saya sudah sampaikan di kelas sebelah, kalau tidak ditugaskan jadi lektor orang-orang ini yang tak pernah jadi lektor, ya, sampai 4 tahun nanti pun tidak jadi lektor dia. Ya. Harus ditugaskan. Ya. Ini persoalan. Karena membaca kitab suci itu, ya ini di ASG, sumber dari ajaran iman Katolik itu kitab suci. Jadi kalau kalian tidak membaca kitab suci sebagai katekis, jangan harap kalian bisa untuk mengimplementasikan itu terus-menerus. Ya. Jangan-jangan tidak punya kitab suci. Kalau tidak punya kitab suci, beli kitab suci terjemahan baru. Yang bahasa baru sekarang. Nah itu tadi, membaca ya tidak mampu. Ya. Hanya sekali kelompok orangnya membaca. Padahal ini terakhir. Ya kalau ini saya tidak ada kasih kesempatan lah. Karena kalian udah yang kedua nih. Ya. Ya EE lah. Yang CC lah. Ya. Tidak mau ngerjakan tugas tak apa-apa. Pokoknya hari Rabu terakhir tuh. Tidak ada lagi kata terlambat. Jadi kalau Kamis ya udah. Terlambat video 0. Kan udah sejauh hari saya beritahu tuh. Terlambat PDF 0. Tinggal hanya mengharapkan ujian tulis dengan makalah dan diktat yang dibuat pada saat itu. Ya kan? Masih lumayan lah. Kalau digabung masih 20% lah kan. Nah, karena sudah saya hitung. Jadi kalau yang tidak mau berusaha hari Rabu, sebenarnya udah terjadi ujian akhir pada hari Rabu itu. Ya kan? Udah terjadi ujian akhir loh. Nah, apa tuh? Loh udah terjadi ujian akhir kan? Kalian harus mengumpulkan PDF-nya diktat dan makalah kan? Itu udah ujian akhir tuh. Ya? Hah? Ya kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi saya kan selama 3 semester tuh tidak ada ya. Paling yang tidak masuk, ada yang kemarin itu ya kalau memang tidak masuk ya nilainya tidak pernah masuk, masuknya sekali 2 kali, tidak pernah ujian juga. Ya. Jadi dari semuanya itu tidak pernah saya kasih nilai itu. Tapi yang sekarang ya haruslah. Jadi yang tidak mau mengerjakan tugas ya bagaimana? Ada satu dulu tuh, sebenarnya nilainya tidak layak dapat itu. Cuman karena tadi itu. Karena saya menggunakan sistem ya yang lebih manusiawi, dapat ya. Nah, tapi sekarang ya segala sesuatu itu adalah kalau mau dapat nilai A berjuanglah. Yang tidak mau ya tidak masalah. Kan hidup itu pilihan. Nah sama seperti ini, ASG itu tradisinya adalah dari kitab suci, tradisi gereja. Kalian tahu kitab suci itu adalah tradisi gereja yang ditulis. Lalu dokumen magisterium. Ini harus paham nih. Ya. Yang berasal dari Paus. Ya. Sebagai pimpinan gereja Katolik atau wakil Kristus di dunia. Ya. Yang diolok-olok ikan besar kan? Ada kan? Makanya jangan, tidak tahu gak Paus diolok sebagai ikan? Tapi apakah kita mencela orang yang mengolok itu ya? Tidak, kita mendoakan dia. Ya. Ya bukan santai, tetapi itu tadi. Itu ajaran magisterium, konsili. Ya.
16 dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan kedua itu, Paus Leo ke-14 ingin tekankan supaya kita, para umat Katolik ini, mengimplementasikannya, menjalankannya, terutama kalian para katekis. Ada Sacrosanctum Concilium, ada Ad Gentes, ada ya Lumen Gentium, ada Nostra Aetate, ya. Ya, apalagi? Udah 4 saya sebut. Ya. Itu tuh banyak tuh dulu kakak tingkat yang enggak tahu tuh. Itulah sebenarnya nanti yang mau dijelaskan dalam Google Meet gitu tuh. Ya. Apa? Sisa 12. Nah, itu nanti dipahami ya. Nah, ASG bukan ideologi politik, tetapi pedoman moral bagi umat Katolik dalam membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi, dunia baru yang lebih adil dan manusiawi. Ya. Dari kampung, tadi saya mau cari benang merahnya tuh. Ya. Gimana SD dengan anak nih di sini? Nggak kalian bandingkan waktu SD dengan di tempat ini? Nggak bisa dibandingkan, Pak. Anak Taitung, Pak. Nggak bisa dibayangkan. Ya kan? Betul ya? Nggak bisa dibayangkan nggak? Ruangan kelas kalian waktu SD dengan ruangan kelas waktu kuliah nih. Nggak ada yang jawab nih. Komprehensif 0 ya. Atau saya nanti rubah aja. Ujiannya komprehensif ya. Kayaknya nggak mempan bagi ujian tulis nih. 10 soal saya tanya. Ya enggak? Ya 10 soal saya tanya. Nggak perlu pakai tertulis. Saya tanya langsung. Jawab. Bisa kan? Nggak bisa, Pak. Ya. Tugas Bapak buat saya gila, Pak. Ya memang harus gila. Gali informasi, lakukan aksi. Ya kalau enggak mau, ya udah. Oh, saya hanya mau nilai C, Pak. Pernah tuh saya ngajar di salah satu universitas, di akademi itu. Dia bilang, Pak, kawan saya ini kan bodoh, Pak. Kok dapat A? Ya, kawanmu mau ikut HER. Dulu kan enggak ada remedial, HER namanya. Waktu pertama, mata kuliah pertama dia dapat C. Mata kuliah kedua dia dapat C. Kawannya yang selalu HER tuh mau berupaya dapat A. Pertama dapat E. Sekali saya kasih remedial atau HER tuh dapat A dia. Berusaha dia. Kalau tidak salah sekarang udah jadi PNS. Selalu ingat saya dia. Halo, Pak. Halo, saya bilang. Ada yang sampai ditelepon. Tolonglah, Pak. Bagaimana dia mau ditolong? Waktu orang ujian dia tidak datang. Ya kan? Ya enggak, Non? Ada matanya gini nih. Mau dibantu? Silakan. Tak mau dibantu? Silakan. Ya. Karena ini pesan-pesan moral. Habis itu kan saya udah jarang ketemu kalian lagi. Entah masih mengajar atau enggak. Yang penting ada puzzle sedikit yang bisa saya sampaikan ke kalian. Ya enggak? Orang teriak nih. Ya kan? Teriak kan? Kaki naik ke atas. Sok aduk. Ya kan? Dah kaki naik ke atas dah. Lama-lama kaki naik ke leher. Ya kan? Nggak terasa memang. Mana terasa? Suruh matikan satu, kepanasan pula. Ya kan? Matikan satu kepanasan nggak? Bung. Ini kelas saya paling banyak ngantuk nih. Tidak tidur siang. Ya. Kamu berdua terus? Ya kan? Yalah, semangat. Iya, semangat kan? Jangan loh. Gara-gara ndak pipis tuh bisa mati ya. Jangan kalian sepelekan orang mau pipis. Ya.
Jadi nanti anak waktu SD mau pipis tuh jangan kalian bilang, nanti tunggu istirahat. Nggak bisa. Kalau pecah kantong kemihnya mati ya. Ya. Nah itu. Ditambal. Nah itu tadi, individualistis dan egoistis, tidak merasa humanis. BEM tidak tahu. Dia tidak belajar agama semester 1 di SMP, SMA ya. Tidak boleh lah bilang tambal-tambal gitu. Jadi kita harus hargai tubuh manusia yang diciptakan oleh Tuhan tuh. Jelas dari situ? Jadi membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Toilet disiapkan di sini. Tapi tetap turun ke bawah karena ada kelompok-kelompok manusia yang tidak adil dan tidak manusiawi, adalah kelompok-kelompok orang yang diberikan tugas tapi tidak mau ya merawatnya. Tugas BEM lah itu. Ya. Cek toilet. Nanti dievaluasi. Teman-teman yang menggunakan lantai 3, mari kita bersatu untuk tidak menyumbatkan ini kan. Sekarang kan udah dibersihkan oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu OB dan OG kan. Udah kan? Airnya pun dibuat lancar. Tapi bagaimana mau lancar airnya kalau toiletnya kalian buat sumbat? Softtek dibuang di situ. Ya. Rokok dibuang di situ. Saya kan dah survei. Baunya seperti kala-kala bau, ya pokoknya kala-kala bau apalah gitu. Ada merah-merah di lubangnya. Ya kan? Kita hidup ini, aduh, kesempatan, tapi kok begitu. Ya, ada standar nih. Ya kan? Lah siapa yang berbuat itu? Ya kan? BEM harus ditanya. Ya, cek. Jangan di sini mau jadi pejabat. Memang tidak digaji kalian, tapi badan eksekutif mahasiswa men. Kan ada berapa nih? Naca, Kris, dengan Melawai. Siapa namamu? Ahya. Arya. Melawi. Saya ingat kampungnya Jak Melawi. Sudah sambut baru kan? Sudah sambut baru. Udah Krisma? Loh, ngapa enggak ikut di katedral? Kemarin terhalang surat baptis. Terhalang. Halangan nikah. Dia halangan surat baptis. Masa sih terhalang? Kan bisa negosiasi, Pak. Saya kan mahasiswa. Kan tidak mungkin, Pak, saya mahasiswa itu tidak dibaptis. Ya kan? Nah, baru kamu tahu mengapa gereja Katolik. Makanya toleransi. Berbeda di sini. Kalian banyak alasan pun masih ada belas kasih. Kalau di sana tidak bisa, bukan apa? Karena itu udah kebiasaan kamu menyepelekan surat baptis. Padahal pulang ke Melawainya di mana? Kalteng. Iyalah, Melawai, dekat Melawi kan? Jauh ya? Oh, Kalteng kamu. 2 hari. Ya kan kamu pulang kemarin katanya. Nggak pernah pulang seumur hidup. Loh, kok terakhir keluar SD? Ya, kamu nih Melawi, katanya Melawi. Lalu? Iya, pindah Melawi. Lalu kamu waktu itu katanya sambut baru di mana? Lah, sambut baru di keluarga Kudus. Lah, itu surat baptis mana? Pakai kemarin. Nah, lalu? Bisa. Lalu yang ini ngapa? Di mana? Di mana yang enggak bisa? Ya di mana? Enggak bisa. Enggak bisa krisma. Kan kamu enggak bisa krisma nih. Karena surat baptisnya belum diperoleh. Lah, kamu nyambut di mana? Lah, ngapa enggak ngambil di situ?
Kan data kamu komuni pertama di situ. Nggak tahu Pak Madius kemarin bilang bisa, katanya malah nggak diurus. Bisa apa? Kok Bisa gabungan? sekaligus sama atau Krisma. Nah, kamu kan ngandalkan orang. Coba pergilah. Saya sama Natasha. Mana Natasha? Hah? Natasha bisa? Ah, ngapa? Nggak ngajak dari katedral? Hah? Kemarin memang dia mau betul, dia tidak bisa perbarui surat baptis. Ya memang nggak bisa karena kamu surat baptis kamu di situ nggak ada, kamu udah komuni kan. Makanya biasanya syarat untuk baptis itu komuni pertama. Syarat untuk krisma itu udah baptis, udah komuni pertama. Diperbarui dong. Masa kamu tinggal di sana udah kelas 2 SD? Katanya Melawi kamu. Saya pindah dari Kalteng kelas 2 SD Ah, lalu? ke Melawinya udah lama. Ah, lalu kamu dapat surat baptis di mana? Sana waktu di Kalteng. Waktu di Kalteng. Ya, Wih, itu udah zaman kapan tuh? nah itulah. Kok itulah? Ngapa nggak pindahkan kakak di situ? Surat baptis di situ? Tahu orang tua anak. Oh, itu. Karena kamu tadi tuh meremehkan. Banyak orang tua dulu tuh mama Katolik, bapak. Iya, paham saya. Kamu kan udah sambut baru, udah ditolong di keluarga kudus. Ya krisma kamu cepat lapor dong. Kan? Ya alasan jauh-jauh itu kan alasan kamu. Ya. Itu kan susah, merugikan. Masa sampai mahasiswa belum krisma? Ya kan? Nah, itu. Ya. Jangan sampai belum krisma ya. Apalagi marah mahasiswa. Siapa yang belum krisma lagi? Coba angkat tangan. Mana? Mana? Yang belum krisma? Sudah semua. Udahlah, dia belum komuni pertama dulu. Kan? Di keluarga kudus kan dia komuni? Hah? Sama Natasha. Yang mana orang Natasha tuh? Kok bisa komuni pertama kamu enggak ngurus ya dulu? Enggak ngurus? Waktu di kampung? Hah? Oh, kamu aslinya Protestan? Baptis bayi lalu enggak pernah belajar komuni pertama? Enggak pernah? Di sana tuh Pak, di tempat Tasya tuh, mereka tuh langsung disuruh komuni. Jadi pas waktu semester 1 langsung nyambut. Lalu? Lalu pas ketahuan sama Pak Madius kan siapa kemarin dosen, lalu nggak bisa kayak gitu, harus karena nggak diajarkan di kampung mereka gitu. Oh. Emang kamu baptisnya tuh kapan? Umur 3 tahun. Lah apa kamu nyelonong komuni? Ya justru itu. Tadi saya di kelas sebelah pun juga ngecek, gitu kan? Mau tidur? Di luar lah. Ya di luar lebih panas. Ya. Nah jadi itu ya. Jadi jangan sampai melalaikan tugas kalian sebagai orang tua, apalagi jadi guru nanti. Dicek anaknya usia, apalagi di SD ya, kelas 4 itu udah disarankan, kelas 3 aja udah disarankan untuk komuni pertama. Supaya sakramen, apalagi kalau yang baru lahir itu udah disarankan untuk, bukan disarankan, diwajibkan untuk dibaptis. Ya. Jadi ya banyak ya orang tua itu lalai, padahal gereja dekat. Ya, nah nah itu tadi meremehkan sesuatu akhirnya berdampak bagi kamu kan? Nah, kamu dibaptis di mana? Di Kalteng tidak ada gereja lalu kamu bilang, hah? PTSBK Kalteng. Ya PTSBK, kan ada suratmu pasti di, kalau tidak di Kuskupan Kalteng. Nah, yang jelas pada prinsipnya tuh kamu tuh cek dulu di Kalteng tuh ada ndak surat baptismu. Diperbarui enggak? Lah di keluarga kudus kamu bisa komuni pertama, berarti kan surat baptismu itu sebenarnya kan juga minta diperbarui di sana. Ya. Lah kamu masuk kuliah di Stakan nih, lalu belum baptis, belum komuni pertama nih, apa nilai-nilai filosofi yang harus kamu dapatkan?
Belajar sakramentologi, tapi belum krisma juga. Repot jadinya. Ya. Jadi situ ya, Arya. Urus. Itu tahun depan katamu. Ya cari paroki mana yang mengadakan, cari tahu. Kan ada berapa paroki di sini. Ya itu tadi. Kamu kan udah saya suruh buat sejarah gereja. BEM boy. BEM belum krisma. Kalau saya syarat menjadi pengurus BEM itu harus sudah krisma. Betul enggak? Kok enggak? Gimana? Saya. Ya kan? Kalau saya. Bagaimana kamu jadi badan eksekutif mahasiswa krisma belum? Krisma itu sakramen penguatan, bro. You know? You understand? What I'm talking about? Hah? Enggak tahu dia. Kata belajar bahasa Inggris dapat A. Yes, no, yes, no. Bahasa Inggris semua apa? Lupa. I don't forget, Pak. But remember, dia bilang. Saya tidak ingat, Pak, tapi saya ingat katanya. Ya kan? Kalau I don't forget itu kan berarti saya tidak ingat. Berarti I don't forget apa? Saya tidak lupa. Berarti remember kan? Kalau I don't remember kan? Kalau I don't forget, saya tidak lupa, tapi ingat gitu. Ya, itu tadi ya. Kita hanya mau mengeksplorasi itu tadi. Individualistis kita, egoistis kita terhadap diri kita, akibatnya kita yang sengsara. Itu.